Ashabun nisf sudah kita bahas. Orang-orang yang berhak mendapatkan setengah harta warisan telah kita bahas, yaitu ada 5 orang: suami, putri kandung, cucu perempuan dan anak laki-laki, saudari kandung, saudari seayah. Yaitu 5 orang itu berhak mendapatkan setengah dengan syarat-syaratnya telah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang setengah, yaitu setengahnya setengah, seperempat. Ya. Seperempat itu adalah yang pertama milik suami. Jika suaminya meninggal dan suaminya tidak memiliki keturunan, maka jatah istri adalah seperempat. Nah, itu aja. Sudah sering kita kan? Sudah terulang-ulang ketika latihan. Yang kedua 1/8, setengahnya. Apa ya? Setengah dari setengah, ya. Ya, setengah dari seperempat dari setengah. Ya. Seperempat dari setengah yaitu 1/8. 1/8 itu milik satu orang, yaitu istri saja. Jika suaminya yang meninggal memiliki keturunan. Selesai. Nggak susah, 1/4. Jadi 1/4 sama 1/8 itu cuma milik 2 orang, suami atau istri. Istri itu haknya ada 2, bisa 1/4, bisa 1/8. Seorang wanita jika suaminya meninggal tidak memiliki keturunan, maka istri dapat setengah. Yang kedua, jika suami meninggal, ahli warisnya seorang istri, jika si suami memiliki keturunan, maka istrinya dapat 1/4. Meskipun keturunan ini adalah dari istrinya yang lain. Ada seorang duda. Seorang duda punya anak 2 orang. Duda 2 orang anak ini menikah dengan satu orang wanita. Baru 1 bulan menikah, meninggal si duda tadi. Nah, ini anak kan bukan anak dari pernikahan mereka, tetap istrinya dapat 1/8. Karena yang dianggap keturunan itu adalah keturunan dari yang meninggal. Ya, bukan dari keturunan yang hidup, enggak. Istri yang pertamanya enggak dapat. Kalau dia kan duda kan? Kalau cerai enggak dapat. Terkecuali masih masa iddah. Seorang suami umpamanya mentalak istrinya talak 1 atau talak 2, ya. Kemudian si istri ini masih masa iddah, si suami meninggal. Kalau dia meninggal pisah hidup itu kan 3 kali masa suci. 3 kali masa suci. 3 kali. Makanya itu kita itu dilarang menceraikan istri ketika si istri masih dia dalam keadaan haid. Kenapa? Karena itu memperpanjang masa iddahnya. Tapi kalau dia umpamanya ada seorang wanita ditalak oleh suaminya, si wanita ini dalam keadaan suci, tidak haid, itu sudah dihitung 1. Nah, haid dia bersih, hitung 2. Haid lagi bersih 3. Begitu haid selesai, habis masa iddah. Tapi kalau dicerai seorang istri dicerai oleh suaminya ketika dia dalam keadaan haid, itu memperpanjang masa iddah, masih menunggunya lama. Maka itu tidak boleh. Hukumnya haram tapi sah. Talaknya tadi sah, tapi si suami dapat dosa. Suami dapat dosa, kenapa? Karena itu dia namanya talak bid'ah, karena itu nanti akan memperpanjang masa iddah seorang wanita. Itu menyiksa namanya, jadi tidak boleh. Oke, lanjut. Sekarang kita yang 2/3. 2/3 itu miliknya orang-orang yang berhak mendapatkan setengah, kecuali suami. Suami kita buang, tinggal siapa? Putri kandung, cucu perempuan, saudari kandung, saudari seayah. Ya, ini akan kita bahas. Orang-orang yang berhak mendapatkan 2/3 itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan setengah, kecuali suami tadi ya.
Siapa saja mereka? Yang pertama, 2 orang putri kandung atau lebih. Syaratnya 2 orang atau lebih. Kemudian 2 orang cucu perempuan atau lebih. 2 orang cucu perempuan atau lebih, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian 2 orang saudari kandung atau lebih. Kemudian 2 orang saudari seayah atau lebih. Syaratnya mesti 2 orang ya. Bukan tunggal, kalau tunggal lain cerita. Ya. Yang berhak mendapatkan setengah itu kan? Setengah itu suami, putri kandung ya. Bukan putri angkat tidak ada hubungan. Termasuk kebanyakan zaman sekarang, orang ambil anak, angkat anak, umpamanya nama anaknya diambil, ada anak, entah itu anak saudaranya kah, anak tetangga kah, ya. Umpamanya namanya, contoh aja nih ya, namanya putri, perempuan. Kemudian orang tua angkat langsung pakai bintinya, ya, binti Eko, padahal bukan Seko bapaknya. Ini tidak boleh, ini haram, menisbatkan yang bukan keturunannya. Dan kalau Seko menikahkan ini pakai bintinya, tidak sah pernikahan. Terus bagaimana kalau anak yang kita dapat dibuang? Ya tidak apa-apa, pakai nikahkan nanti KUA. Binti Abdullah lah, sudah hamba Allah sudah. Nanti KUA yang menikahkan, karena KUA itu adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali. Itu milik mereka, kekuasaan mereka itu. Jadi tidak boleh ini kebanyakan terjadi. Banyak sampai diambil kecil, akhirnya disangka ini bapaknya, padahal ini bukan bapaknya, ini bapak angkatnya. Putri ini putri kandung. Kemudian cucu perempuan, syaratnya cucu perempuan dari anak laki-laki, ya. Umar punya 2 anak, Wati, Budi. Wati punya anak Iwan, Budi punya anak Lisa. Dua-dua cucu, tapi ini bukan ahli waris karena putus di Wati. Dua-dua cucu. Lisa ini ahli warisnya Umar karena dari anak laki-laki. Itu. Jadi ya dihitung, disebut karabah saja, karabah dekat saja, karabah keluarga dekat. Dia cucu juga tapi bukan ahli waris. Ya, cucu perempuan. Jadi yang dimaksudkan cucu perempuan adalah cucu dari anak laki-laki. Kemudian saudari kandung. Saudari kandung. Ya, saudari angkat tidak ada hubungan. Saudari seayah, saudari seibu nanti. Kemudian saudari seayah. Saudari seayah. Nah, ini mereka adalah orang-orang yang berhak mendapatkan setengah setelah ada syarat-syaratnya. Tapi ketika yang perempuan ini semua, yang perempuan, putri kandung, cucu perempuan kandung, saudari kandung, saudari seayah, jika ini semua ada jumlahnya 2 atau lebih, maka bagi mereka adalah 2/3. Bukan keseluruhannya, enggak, tapi 2 orang putri itu 2/3. Cucu perempuan 2/3, tapi nanti ada syarat-syaratnya. Suami enggak masuk di 2/3. Jatah suami itu 2. Kalau tidak setengah, 1/4. Setengah tidak memiliki keturunan,
1/4 jika memiliki keturunan. Itu aja. Nah, ini yang akan kita bahas. Ini yang akan kita bahas. Sampai sini jelas nih ya. Saya meninggal, ya, punya anak. Ini dari istri pertama, ini dari istri kedua, ini dari istri ketiga, ini dari istri keempat. Mereka semua itu hitungannya putri saya, meskipun mereka bukan satu ibu. Karena nanti yang dianggap itu adalah siapa yang meninggal. Tapi lain cerita kalau istri saya yang meninggal. Anak saya dari istri-istri yang lain itu bukan ahli warisnya. Anak yang terus ahli warisnya mana? Yang keluar dari rahimnya. Itu kalau perempuan. Tapi kalau saya, ini yang akan kita bahas. 2 orang putri kandung atau lebih. 2 orang putri kandung atau lebih berhak mendapatkan 2/3 jika tidak ada anak laki-laki. Jika tidak ada anak laki-laki. Jika ada anak kandung laki-laki, maka semua mereka, anak laki-laki dan anak perempuan, asobah. Ambil sisa, ambil bagi harta semua. Bagi anak laki-laki 2, bagi anak perempuan 1. Harta ditinggalkan 3 juta, laki-laki dapat 2 juta, perempuan dapat 1 juta. Itu kalau ada laki ada perempuan. Tapi kalau dia perempuan semua, 2/3. Kalau dia 2 juta, kalau 3 juta, berarti jatah mereka adalah 2 juta. Bagi rata nanti. Ini. Sampai sini, oke ya? Bisa sudah latihan kali sedikit ya. Nggak usah banyak-banyak. Ya. Ini contoh. Ipan menikah dengan 4 orang wanita. Ivan menikah sama Wati, Wati terus disebut ya. Menikah sama Lisa, nikah sama Tina, nikah sama Tini. Nama cewek dulu ya. Nggak ya, ini nggak ada hubungan masa lalu ya. Ipan nikah sama Wati, dapat anak Ros. Ipan nikah sama Lisa, dapat anak siapa? Perempuan semua nih. Bintang. Nikah sama Tina, dapat Matahari. Dapat nih? Bulan. Ya. Oh enggak, ada teman saya, satu keluarga nama mereka tuh Cahaya, Matahari, Bintang. Satu keluarga, teman saya. Ivan meninggal. Ivan meninggal. Wati, Lisa, Tina, Tini, ini kalau masih dalam pernikahan tidak pisah, masih istri sah semua, jatah mereka ini 1/8, 1/8 bagi 4. Ros, Bintang, Matahari, Bulan, jatah mereka 2/3 bagi rata. Nanti dilihat lagi, carilah pamannya ke paman Sipan nih adakah kan gitu. Untuk penyelamat saja Pak. Untuk mempermudah hitungan. Ya. Kalau itu ada bapaknya, habis lah ya Ros, Bintang, Matahari. Kalau ada bapak siapa? Bapak Ivan. Ada Ivan masih ada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Aco.
Enggak. Acok dia enggak menghalangi ini. Istri ini enggak bisa dihalangi. Oh ya, enggak si Ros bintang itu. Hah? Enggak, dia juga enggak bisa menghalangi karena ini putri. Oh. Kalau dia kalau saudara tadi ya. Itu seperenam sama Acok ini 1/6 plus Asoba. asoba. Karena ada Acok ini cucunya perempuan semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Oke. Ini perempuan semua, ya. Ini kalau perempuan semua, maka ini jatah mereka 2/3 bagi rata. Loh ini mereka lain ibu. Iya meskipun lain ibu. Tapi sumpamanya Siti ini meninggal, yang jadi ahli waris ini cuma si bulan. Matahari, bintang, Husni tidak ada hubungan. Maksudnya? Siti ini meninggal, ahli waris Siti ini cuma si bulan. Nah, lo matahari si bintang lo tidak ada hubungan, cuma anak itu anak suaminya itu. Tapi ya misalnya itu juga meninggal, baru tetap dapat jatah yang dari Ipan. Yang mana? Oh ya tetap dapat. Ini kalau perempuan semua. Tapi jika terjadi, contoh ini contoh pertama. Dia nikah Ipan nikah sama Wati, ini contoh pertama ya. Ini contoh kedua. Bagaimana kalau anaknya di sini ada laki-laki? Di sini ada Ros. Di sini ada bintang. Di sini ada matahari. Di sini ada langit. Langit murid ngaji saya. Anak ngaji laki-laki. Ya. Langit laki-laki. Maka Ros, bintang, matahari ini sama langit mendapatkan asobah. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1. Langit dapat 2, matahari dapat 1, bintang dapat 1, Ros dapat 1. Enggak, semua asobah. Karena dia laki-laki dia dapat double, dapat 2. Anak perempuan dapat 1. Oke nih, jelas ya? Ya. Assalamualaikum. Jadi ini kalau perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Jadi di pembagian harta itu alasannya kenapa ya laki-laki harus mendapatkan harta lebih dan perempuan itu harus mendapatkan harta yang lebih. Ya, pertama itu sudah perintah dari Allah. Lidzakari mislu hadzil unthayain. Itu yang pertama ya. Itu memang sudah hukum dari Allah. Yang kedua, Ros dapat berapa? Dapat 1 kan? Bintang dapat berapa? Dapat 1. Matahari dapat berapa? Dapat 1. Langit anak laki-laki dapat 2. Langit ini dapat 2. Kalau ini cewek ini, mereka masih cewek. Langit ini punya kewajiban menafkahi ini. Loh, uang mereka yang 1 ini untuk mereka sendiri. Tidak ada hubungannya. Si langit tetap wajib menafkahi saudara-saudaranya. Iya. Langit dia wajib menafkahi istrinya. Langit wajib menafkahi anaknya. Anak dia ini walaupun dia umpamanya punya suami, ini dapat 1 hartanya. Suami tetap wajib menafkahi dia. Dia tidak punya kewajiban menafkahi suami. Jadi kalau anak perempuan dapat 1, betul dapat 1, tapi itu miliknya. Dia tidak perlu bagi-bagi. Anak laki-laki dapat 2, banyak, tapi dia punya kewajiban membagi-bagi. Mana yang lebih enak? Enak perempuan. Kenapa? 1 miliknya. Tapi laki-laki 2 milik banyak orang. Lain lagi dia punya kewajiban menafkahi ibunya. Beliau itu. Ini matahari dapat 1, tapi dia tidak punya, kalau kecuali orang tuanya tidak mampu apa gitu kan. Tapi ini tetap dia punya kewajiban. Jadi itulah hikmahnya. Anak perempuan dapat 1 milik tok, dia tidak perlu berbagi. Tapi kalau laki-laki wajib dia menafkahi. Apalagi ini kalau saudara kandung, umpamanya saudara kandung. Kalau dia punya saudara kandung, tetap dia wajib menafkahi saudaranya. Walaupun kan sama-sama dapat harta warisan. Walaupun sama-sama dapat harta warisan, anak laki-laki punya kewajiban menafkahi saudara perempuannya. Kalau dia sudah menikah? Lain lagi kalau sudah menikah kan hak kewajiban suaminya kan. Tapi kalau dia belum menikah, kewajiban saudara laki-laki. Mati putus sudah sampai Ya. menikah. Sampai menikah. Ya.
Itu. Jadi itulah hikmahnya. Jangan perempuan bilang enak laki-laki dapat 2. Kalau gitu saya mau juga. Biarlah yang perempuan dapat 2, saya dapat 1. Tapi kau nafkahi kehidupan saya. Bagaimana? Nah, kan? Kalau kita dibalik begitu, kira-kira mau enggak dia? Ini cara menentukan fasheh. 3 bagi 2 itu tidak bisa. Ya. 16 bagi 2 aman ya? Aman, 8. Ini berarti yang ini kan 2 ini. 2 dari mana jumlahnya ini? Karena 3 tidak bisa bagi 2. 2 ini dikalikan pokok masalah yang pertama. Kali. Inilah dapatnya 48. Nah sudah ini tadi ada 3, ada 6, ada 5. Langsung aja dikali. Ini tadi dapat 48 dari mana? Karena 24 kali 2. Langsung kali ya 3 kali 2. Daripada kita mencari 1/8 yang 48. Kan agak ini lagi kan? Langsung kali 2. 3 kali 2 6. 16 bagi 2, 16 kali 2 32. 5 kali 2 10. Kalau mau ini nyari ya memang dihitung lagi. 1/8 48 berapa? Kan kita kalau mau buat rumit ya. Ada yang sistem gampangnya ya. Itu yang pertama. Nah sekarang ada 2. 1 bagi 2 tidak bisa. 7 bagi ini dihitung apa? Karena kepala anak laki-laki dihitung 2. Kalau di sini tadi putranya 2, berarti dihitung berapa? 4. Hitung jumlah 6. Kalau di sini tadi 5, 10, 12. Karena tadi di sini berapa? 2 ya? 1. Tapi 1 ya betul. Ya. Ini 2, ini 2, berarti 4. Ini diambil 2 di sini. Di sini 4. 1 5. Ya. Dilihat lagi antara 4 sama 2. 4 sama 2. 4 bisa bagi 2. Diambillah bilangan yang terbesar. 4 kalikan 8. Jadi 4 ini kalikan 8. Dapatlah 32. Kalau di sini tadi istrinya 3, berarti di sini yang dihitung 3. Kita lihat lagi antara 4 sama 3. 4 sama 3 ini tidak bisa dibagi, dia langsung dikali. Berarti 4 kali 3 berapa? 12 kalikanlah 8. Nah, gitu. Ini karena ini tadi 2. 4 bagi 2 bisa. Ambillah langsung 4 kali 8 sama dengan 32. Sama ya. Ini sama dengan itu. Itu cara menghitung tasnya. Yang berlapis kemarin masih ingat ya tuh? Ada Yang minggu lalu masih ingat ya? Pertama? Kan minggu lalu. Oh 2 minggu lalu. yang berlapis tuh. Pertama bapaknya meninggal, belum dibagi, anaknya lagi meninggal. Sementara anaknya punya anak. Karena pertanyaan kemarin, hartanya si bapak meninggal, punya 2 orang anak laki-laki. Belum bagi harta, anaknya salah satu anaknya meninggal. Sementara yang meninggal ini punya anak. Harta si bapaknya tadi diambil semua sama anaknya yang satu. Kenapa? Alasannya ini tidak bisa terima. Memang mereka tidak bisa terima, tapi mereka menerima harta kayaknya dari hak bapaknya, itu.
Lain tadi kalau kasusnya terbalik. Anaknya duluan meninggal, belum bagi, kaiknya meninggal. Nah, cucunya yang dari anak yang pertama meninggal itu memang tidak bisa dapat harta dari kaiknya. Kenapa? Karena pamannya masih hidup. Jadi keponakan itu tidak bisa mendapatkan warisan dari kaiknya kalau pamannya masih hidup. Tapi lain kasus kalau kaiknya duluan meninggal, baru bapaknya. Nah, itu mereka berhak dapat harta kaik tapi dari bapaknya punya hak. Jatahnya bapak. Ya, jatah bapaknya. Insya Allah nanti akan tetap kita bahas ke sana. Tetap akan kita bahas. Wallahu a'lam.